Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kerangka teori yang merupakan kelanjutan kaitan dengan metodologi penelitian. Beberapa waktu lalu saya sudah bahas tentang bagaimana membuat bab 1 dan bab 2, dan ini juga masih ada kaitan dengan keterkaitan dari dua bab tersebut. Berbicara tentang teori, kita harus pahami bahwa teori merupakan kumpulan konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena alam. Nah, bagaimana dengan definisi konsep? Konsep adalah mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena, baik itu secara objek, kejadian maupun proses yang memiliki karakteristik. Sedangkan konstruk yaitu konsep-konsep yang lebih abstrak dari pengamatan terhadap fenomena psikologis yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupan yang nyata yang diamati. Nah, ini kita juga akan bahas keterkaitan dari ketiga tadi, istilah tadi, baik itu teori, konstruk maupun konsep. Nah, contoh misalnya konstruknya kepuasan kerja. Dari kepuasan kerja itu konsepnya adalah rutinitas, ya kan, kompleksitas, tantangan, kesesuaian dan lain-lain. Nah, walaupun memang dalam konsep ini kita juga harus melihat bahwa dalam operasional variabel nanti akan melihat dimensi sebelum membuat indikator. Nah, ini contoh dari hubungan konsep dan konstruk. Kemudian saya bahas tadi tentang variabel. Nah, variabel ini kan definisinya adalah segala sesuatu yang dapat diberikan berbagai macam nilai atau atribut dari seorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Nah, hubungan variabel dengan konstruk. Variabel merupakan representasi dari konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Nah, nilai variabel ini dapat diukur dengan berbagai nilai tergantung konstruk yang diwakilinya. Nilai variabel dapat berupa angka atau atribut yang menggunakan ukuran atau skala dalam suatu kisaran nilai. Contoh, motivasi belajar ada ukurannya tinggi, sedang, atau kurang. Nah, itu. Nah, kemudian tipe-tipe variabel penelitian itu ada beberapa tipe. Yang pertama yang disebut variabel independen. Independen ini atau bahasa lainnya adalah variabel bebas atau prediktor atau antecedent yang menjadi sebab perubahan variabel dependen atau terikat. Biasanya dilambangkan dengan X. Kemudian variabel dependen adalah variabel terikat atau biasanya dilambangkan dengan Y, yang dimari atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas atau variabel prediktor. Kemudian ada juga variabel moderator, variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Dan yang terakhir adalah variabel intervening. Nah, ini biasanya diinikan dengan simbol dengan Z. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan terikat tapi tidak dapat diukur. Gitu ya. Jadi hanya melihat memperlemah atau memperkuat antara variabel bebas dan terikat. Jadi sebetulnya yang umum di S1 kan biasanya 2 variabel atau 3 variabel ya. 2 variabel X atau Y-nya 1. Atau juga sebaliknya, atau bisa jadi variabel independennya 2, variabel independennya 2 ya, tergantung kita memilihnya. Nah, kaitan dengan kenapa kita bahas tentang itu, apa itu teori, kemudian konstruk dan konsep.
karena pada dasarnya penelitian merupakan operasionalisasi dari metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Jadi itu kaitannya. Nah, kita kan pernah bahas tentang deduktif induktif ya. Ini sangat penting karena kita harus mengetahui bagaimana membuat kerangka teori. Dalam teori juga, dalam misalnya di bab 2 itu ada namanya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran adalah rangkaian penalaran yang memuat kerangka alternatif pemecahan masalah penelitian yang diungkap dari referensi atau literatur untuk sampai pada simpulan-simpulan yang berakhir pada hipotesis yang akan diuji secara empiris. Walaupun memang kita tahu dalam fenomena itu ada kajian teoritis, ada kajian empiris. Perlu diketahui bahwa dalam membuat kerangka pemikiran kita perlu banyak membaca literatur, baik itu dari textbook maupun jurnal ilmiah atau teks database. Nah, ada juga yang tidak literatur yang tidak dipublikasikan, contohnya skripsi, tesis atau disertasi, atau juga bisa makalah seminar atau paper. Untuk apa? Untuk memperkuat kerangka pemikiran. Nah, kita juga membahas tadi tentang hipotesis ya. Nah, hipotesis ini adalah hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji. Atau juga ada yang menyampaikan bahwa hipotesis adalah dinyatakan sebagai pemilihan alternatif pemecahan masalah yang diperkirakan cocok untuk mengatasi masalah penelitian. Ada juga bahwa hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji melalui penelitian. Apa itu fungsi hipotesis? Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan secara nasional. Kemudian yang kedua, menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai pedoman untuk memilih metode-metode pengujian data, karena akan menentukan metode apa yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah menjadi dasar pembuatan kesimpulan penelitian, sehingga biasanya jika dugaan sementara atau dalam bentuk pernyataan. Nah, ini bicara tentang hipotesis penelitian. Berbeda dengan hipotesis ya penelitian ya. Kalau hipotesis statistik itu kan biasanya HU dengan HA. Itu saja mungkin tambahan dari dua channel saya waktu yang lama, bahasan tentang bab 1 dan bab 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.